pemantik sama Cirebon berbasis asal ngomongkan sedaya milu NU jadi organisasi terbesar sedunia. Kenapa betul? Kenapa betul? Maka dari itu para server para suri bangun. Maka dari pemantiknya dari Cirebon, tapi nanti berkorbannya itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur mulai sekarang harus ada revolusi masyarakat dari sikap tingkah laku oknum keranda alwi. Siap? Siap nomoran? Siap nomoran? Ada mata kus takut kualat, orang anak kualat, Yahudi orang kualat insya Allah. Gila kok betul? Misalkan udah kualat yang barang kiai ini Al-Husaini Al-Hasani yang mesti kualat tuh. Gila betul? Orang serep orang sedih bangun. Moko make urusan masalah Jawa Timur nanti satu pintu supaya gak geger, oke? Supaya gak ribut. Siapa panglimanya? Saya minta Panglima Jawa Timur, Panglima Kabupaten Malang, orang yang memiliki keberanian di atas yang lain. Sebab ini adalah sabilillah, hampir sama dengan Hizbullah nanti. Jadi jangan sampai takut sama siapapun, apalagi sekedar menghadapi Pak Ali yang cari duit. Kalau sudah ada orang bertakiran dari klan Pak Ali mempersekusi ulama, bersikap kasar kepada para ulama, ketika ini usir, kita usir saja. Usir mereka. Kenapa sebab ente siapa? Minta uang, kasih apa seadanya. Ngamuk-ngamuk, usir dia. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa. Justru para kiai, para ulama yang ada di Malang itu adalah Dzurriyyatur Rasul. Kenapa badan? Paham? Lepas jenengan pengen ngerti Dzurriyyah Kanjeng Nabi ya kiai ulama semua paham. Maka tadi itu kalau ada yang tanya Dzurriyyatur Rasul keturunan pun Kanjeng Nabi, wonten jumatan Indonesia itu berapa jumlahnya? Enggak gitu. Bahkan mungkin 99% kiai ulama sejowo Indonesia Nusantara itu sudah termasukkan dalamnya baginda Rasulullah SAW. Dari bakal ini salah tempat, milihnya salah tempat. Mereka nggak tahu kalau sumpama orang-orang kiai-kiai kita walaupun hidungnya pesek, bentuknya bentuk Jawa, bentuk Sunda, bentuk Madura, tapi mereka adalah para sayyid dan para syarif yang memiliki kemuliaan depan Allah di atas yang lain. Leres apa badan? Leres apa badan? Kalau saya Rasulullah kalau niki dugi teng mriki karena mahabbatan lakum karena kula depan di batang panjenengan paling niku siok boten patos sehat tapi insyaallah muga-muga niku wangsulan mriki kula malah kita sehat. Mudah-mudahan sebab niki perjalanan niki masih banyak apa namanya masih banyak perjalanannya masih belum selesai dari nanti malam besok pagi terus susah mudah-mudahan kula diberi kesehatan. Sebab masyarakat perlu pencerahan. Kenapa badan? Dari sekarang saya minta masyarakat Malang bangkit kiai-kiainya. Dzurriyyah Wali Songo, cucunya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati tampil semua. Jangan sampai Indonesia ini direbut oleh klan-klan yang lain termasuk Pak Ali karena mereka akan merusak kita dan merusak anak cucu kita. Masalahnya kalau kita nggak benar sekarang, anak cucu kita jadi korban masalah datang. Saudara-saudara, kenapa benar? Pemalsuan makam itu dilakukan oleh kaum Zionis di Palestina. Tahun 43 sebelum Palestina itu dicaplok, kaum Zionis memalsukan makam, membuat makam palsu 300 makam palsu di sekitar Masjidil Aqsa, diklaim mereka adalah mbahnya mereka, datuk mereka. Akhirnya di sekitar Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu diklaim datuknya mereka. Akhirnya tanah datuk mereka merasanya ini Palestina punya datuk kita, punya datuk kami, punya babanya kami, berarti orang Palestina adalah numpang. Dicaplok Palestina, diusir masyarakatnya sampai detik ini dari tahun 40 sampai sekarang nggak selesai. Jangan sampai anak cucu kita seperti itu karena pengklaiman makam, pemalsuan makam sudah ada di Indonesia, sudah ada di Probolinggo 4 makam palsu, begitu digali nggak ada isinya. Di Rembang ada makam yang diziarahi oleh orang-orang setiap malam Jumat 200 orang lebih. Ternyata itu menurut cerita para sesepuh itu adalah bukan makam Gus, itu adalah tempat pembuangan tai sapi. Dibuat makam oleh oknum Habib. Ini kalau ada oknumnya datang caplok aja sekalian. Kurang ajar ini.
Apa membohongi orang Indonesia? Betul lah, betul. Masya Allah. Maka dari itu sampai jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kita tidak benci kepada siapapun, kita tidak menghina siapapun, tapi kita bicara fakta, bicara data, dan ini yang harus kita sikapi karena negara ini harus diselamatkan. Betul lah, betul. Agama ini harus diselamatkan, nasab dan sejarahnya harus diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tahun 1943 ketika Zionis itu siapa? Yahudi Hazari. Yahudi Hazari itu siapa? Nanti tanya sama Gus Fatih. Itu saudara-saudara sekalian, itu genetikanya Zionis sama dengan Habibnya ente. Sama. Genetikanya sama. Mau apa? Ente protes sama siapa? Wong itu adalah data dari awakmu. Dan aksinya juga hampir sama. Maka dari itu pada waktu Zionis itu mau mencaplok Palestina, maka mengirimkan mata-mata. Siapa mata-matanya? Mata-matanya adalah salah seorang genetika yang